Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para pengurus KBIU Rodatul Muta'alimin, khusus Pak Kiai Haji Syarul Jalil yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Apalagi informasinya minggu depan akan menyertai jamaah umrohnya. Jadi nanti ada informasi-informasi terupdate terbaru terkait dengan kondisi di sana. Kalau bulan ini informasi kaji munsyid katanya masih musim dingin, tapi menjelang musim haji insya Allah kita memasuki musim panas lagi. Kayaknya mending panas ya Pak Ji daripada dingin. Tapi sama-sama kita dan para calon diyuf rahman, tamu-tamu Allah yang saya hormati, yang saya banggakan, sehat semua Ibu Pak? Siap berangkat? Berangkat kemana? Insya Allah panggilan. Karena waktu sudah menjelang siang, kemudian sudah ngopi, kemudian snack, saya semangati kembali biasa untuk saya teriak-teriak. Kalau saya teriak semangat pagi, dijawab 3 kali pagi. Kalau saya teriak haji mabrur, haji mabrur, haji mabrur. Saya teriak KBIU Rodatul Muta'alimin, luar biasa, Allahu Akbar. Sehingga kalau saya teriak haji mabrur itu mabrur menjadi target utama, tetapi tentu saja ikhtiar lainnya harus kita upayakan. Istinya mabrur, ikhtiarnya nggak ada, pada apa ya buat nantinya ya. Saya berdiri izin. Semangat pagi. Haji. KBIU Rodatul Muta'alimin, luar biasa. Allahu Akbar. Talbiyah sudah? Coba yang semangat talbiyahnya, tadi sudah dibakar semangatnya. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cukup sekali, tapi kelihatan saya merinding kayak sudah di Mekah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun dilakukan monggo, tetapi kalau semangat kita ingin segera menjemput panggilan Allah menuju ibadah haji, maka harus semangat talbiyahnya. Setiap umroh tuh seperti itu, sehingga di otak kita ini semangat, kemudian semangat untuk segera berangkat, semangat untuk tetap sehat kita semuanya, untuk bisa dilancarkannya segala macam hajat-hajat kita. Hitungan Mei ya. Mei itu jadwal umum nasional sudah mulai pemberangkatan gelombang 1 kalau nggak salah tanggal 11. Disusul 22 Mei-nya gelombang kedua. Kita masuk gelombang mana, kloter mana, sabar. Yang penting terus belajar. Konon kata Pak Kiai, salah satu juga komponen yang tidak kalah pentingnya untuk istiqomah adalah pengetahuan tentang ibadah haji. Ada sebagian ulama haji puja kayak dolanan, kayak main-main, tetapi jangan dipermainkan. Apa kayak main-main? Datang ke Mekah, kemudian bikin tenda di Arafah, kemudian bertenda di Mina, di Musdalifah sebentar, kemudian lempar-lemparan di Jamarot ya. Tetapi itu semuanya mengandung makna filosofi yang luar biasa. Kelihatan seperti main-main, tetapi jangan dipermainkan. Hal-hal yang sepele sekalipun jangan dipermainkan. Semuanya mengandung ibadah mahdoh dan ghair mahdoh yang luar biasa. Mahdoh kepada Allah langsung, ghair mahdoh adalah ibadah sosial yang menguji kita bagaimana kita ini egonya ditahan, sebagaimana gambar-gambar kemarin. Hari ini saya ingin ngobrol dengan Bapak sekalian. Saya 2017 pernah menjadi ketua kloter, mengkoordinir satu kapal sekitar 400 orang yang kapalnya sejak tahun kemarin dikurangi jumlah joknya menjadi 300,
70 berapa di situ, kurang dari 400 ya, karena berangkat dari embarkasi juga dekat dari Celeng, dari Lobener, kemudian berangkat dari jadi gampangnya Celeng, jadi nggak numpak Celeng truyul ika Celeng yang mungkin embarkasi Indramayu itu ternyata di bandaranya konon karena belum pengalaman, kemudian memang kalau runway-nya masih sudah ditambah sesuai dengan syarat internasional 3 km lebih, tetapi karena belum lama jam terbangnya di situ, maka kapalnya masih rada kecil sedikit, yang biasanya 400 lebih, ini cuma 370 sekian, tapi gedenya nggak jauh beda. Jadi tetap kita siapkan semuanya. Kenapa dari tahun ke tahun menurut Kerajaan Arab Saudi yang sebagai tim penyelenggara lokal di sana, ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang tertib dan hebat dalam pelaksanaan haji. Ya. Walaupun kadang-kadang wong Dermayu makar pedewak jadi sampah ya, raja baik di Indonesia, tapi ya pasti hafal. Bapak Ibu sekalian, kalau tahun kemarin para pedagang hafalnya Jokowi, sekarang pasti nanya Prabowo, Bang Bowo. Walaupun belum selesai ya teman-teman biasanya, tapi kenal semua tuh. Amin kenal di sana tuh. Pasti pokoknya presidennya dihafal sama pedagang-pedagang mereka, luar biasa. Tapi sekali lagi, akumulasi seluruh penyelenggaraan haji merepotkan. Kenapa yang menjadi hebatnya Indonesia dibanding dengan negara lain dalam pelaksanaan tertibnya pelaksanaan ibadah haji? Karena seluruh beberapa kementerian terlibat. Presiden turun sebagai Amirul Hajj, Menteri Agama, beberapa menteri lain, Menteri Perhubungan, Imigrasi, keberat pokok yang jadi tulang punggungnya Kementerian Agama. Semua kerjasama, berjibaku bahu membahu, sampai ke petugas hajinya pun ke tingkat yang paling bawah, ketua regu pun dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia. Maka semua harus berjalan bareng, berputar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Presiden, beberapa menteri, kemudian Menteri Luar Negeri, kemudian di sana ada kedutaan, kedubes, konjen, semua bergerak. Maka inilah yang menjadi rujukan beberapa negara belajar ke Indonesia. Bagaimana termasuk Malaysia, pribadinya sebegitu hebatnya. Malaysia itu lebih lama daftar waiting listnya, 40 tahun atau berapa lebih. Tetapi sekali lagi dalam hal pengelolaan, ternyata Indonesia masih nomor 1 katanya begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kita semua tadi, pertama satu kloter itu pemerintah membentuk yang namanya PHD gitu, satu tim TPHD, pemantau haji daerah. Itu dipantau tuh oleh petinggi-petinggi daerah baik di kabupaten maupun provinsi, turun melihat bener nggak nih kerja para petugas haji nih, di samping membantu kita semuanya juga. Turun, baru lulus kemarin, baru diumumkan, dan insya Allah diklatnya sebentar lagi. Yang kedua, ada tim pemandu kesehatan, TK, tim kesehatan haji, TAHI. Wis pokoknya mah istilah mah ngel siap ulangan ini belakal. Sing penting mah satu kloter ada dokter satu, ada perawat 2. Dalam rangka apa? Menjaga ibu mas kalian. Tahun ini diberlakukan wajib ada istiqoah kesehatan dalam rangka melindungi, bukan membatasi. 2017 saya ketua kloter, masih ditoleransi beberapa penyakit yang dianggap memang sudah posisi stadium berapa. Kemudian tahun-tahun sebelumnya ternyata itu luar biasa, para petugas itu tidak hanya sekedar mendampingi bagaimana prosesi rukun wajib sunahnya dilakukan oleh semua pribadi-pribadi, tetapi akhirnya ngurus yang tadi. Kasihan kepada yang bersangkutan karena sakit, ibadahnya tidak maksimal, petugas pun ekstra, maka dilindungi.
Tapi ada yang punya kepercayaan, Pak, enggak lah, bapak tua kita kok pengen mati nih kan apa? Kan ada yang seperti itu, sampai maksa berangkat, disewoti petugas ya Pak. Dan itu kejadian. Tapi pemerintah hadir bukan itu maksudnya, melindungi daripada saat ibadahnya juga banyak makruh, kasihan, terutama yang mereka yang sudah repot sakitnya. Kemudian orang tua pun bisa. Kalau yang sudah termasuk pada kategori demensia, apa pun demensia apa? Ojo, bis rada-rada dulu kan? Itu kan kasihan. Luar biasa pernah lihat seperti itu tuh. Ya Allah, semoga Allah maaf. Dan itu menyita waktu para petugas. Waktu itu masih banyak ditoleransi, walaupun kesehatan menjadi juga persyaratan untuk bisa terbang dan berangkat haji. Masih ditoleransi. 2023 Menteri Agama dan berdasarkan pertimbangan para kiai, para ulama, agar jangan salah paham dalam dengan haji tahun manapun tertentu dan sebagainya, sebagai banyak alasan. Kemudian dengan situasi yang agak repot sakitnya, udahlah ditunda, kasihan. Allah Maha tahu. Pak wis daftar wis lurah sih bagian. Akhirnya kan tahun ini kelihatan, saya tadi pagi juga ngisi di KB yang lain, hampir semuanya seperti itu. Ceria, sehat, walaupun sepuh tapi sehat, alhamdulillah. Itu kan salah satu istiqomah, wawasan pengetahuan hajinya sekalipun. Apalagi hafal apa? Saya aja untuk hafal dan bagi bapak ibu sekalian, insya Allah doanya saya berangkat juga dari tim pembimbing haji. Kalau Allah takdirkan menyertai bapak nanti dengan Pak Kiai. Giliran tak lupa nanti Bu Cicero mungkin. Artinya apa? Pak Kiai, Pak beserta seluruh tim pemateri, ini loh yang sesungguhnya, yang idealnya. Tetapi bukan berarti bapak ibu dipusingkan dengan harus menghafal itu. Kasihan. Jangan diubah. Sebabnya, toh kalau kepada akhirnya Pak Kiai membolehkan, wis robana mani, melakukan robana mani. Yang dihafal siang. Balang jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jawab pisan, tabrak sing kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Rajbin saya. Syukur sudah hafal panjang ya, tulis sekian. Komplitkan semua. Artinya apa saya maksud? Bukan berarti itu yang idealnya itu. Doanya harus pas semua. Toh prakteknya ada satu sisi yang lebih kengelan belajarnya di sini, di sananya nyaman semuanya, alhamdulillah. Ya. Ada juga yang memang di prakteknya itu ya berarti pada saat di Musdalifah. Maka di sini peran penting tidak hanya petugas-petugas haji yang ditugasi oleh pemerintah yang disebut dikenal dengan Haji Nurdin. Saya Nurdin kayaknya. Iya. Bapak Ibu sekalian beruntung, ikhlas, niat kata sendiri. Minta Pak Kiai membimbing dengan bimbingan khusus, berangkat sampai di sana membantu petugas-petugas haji yang dibayar atau yang difasilitasi oleh pemerintah. Satu orang mengkoordinir 360 jamaah, tidak akan puas satu persatu. Makanya tadi jangan berharap dokter satu semua tiap dina berobat terus kan, dokter jangan sampai lah ya caranya ya. Kalaupun ngecek tensi Bu, nggak apa-apa bangga tiap hari. Tapi ini pernah bapak tinggal tidak nggak? Oh ternyata dokter ayu wadon wah. Ya, itu ada perawatnya 2, kemudian dokter 1. Itu untuk ngontrol ngecek naga tensi apa segala macam penyakit yang ringan-ringan. Kalau bisa mah cukup itu. Ya. Kalau yang sudah bawa dari rumah resep dan sebagainya monggo. Itu ada dengan dibantu perawat 2. Semua ngurusin, Pak di sana di mana tempatnya? Di hotel itu. Dan sejak berangkat dari sini sudah menyertai. Makanya nanti Bapak sekalian, karena merupakan salah satu syarat wawasan setelah tadi, dari sini terakhir nanti bukan terakhir, nanti setelah ini Bapak Ibu diberi materi lagi sama muter lagi
tentang bagaimana perjalanan haji. Gelombang 1, gelombang 2, bagaimana Armujna, puncaknya yang Armujna. Nanti di tingkat kecamatan. Jadi anak mana belajar mana? Sama materinya. Tingkat kecamatan, dikoordinir di kecamatan. Jangan bosan. Kalian terus pakai. Pada nyampe golongan bis 50 ke atas kan tulen, kelompok tulen. Masih jentul terus palen. Bubar yang lebih palen. Tapi tetap itu namanya ikhtiar. Mabrur tidak hanya data ujuk-ujuk, tapi ada ikhtiar. Sekalipun mau kan beli, ingat-ingat ya wes namanya ikhtiar, kita pasrahkan. Setelah nanti kecamatan, tidak lagi mengenal KBIU, semua digabung sekecamatan. Nanti ada tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten nanti ada dikenalkan seluruh petugas. Dokternya siapa Pak? Oh, dokter Anu, saya Pak kenal di Pajak, wis enak. Perawat 2. Kemudian tadi pembimbing haji yang resmi ditugasi oleh pemerintah. Kalau kita di sini mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Insya Allah Pak Kiai di Munsip mungkin ya. Mudah-mudahan. Jadi nanti banyak. Nanti haji tamam. Haji tamam. HD-nya ada. Berapa banyak tuh Pak? Untuk bisa membantu. Ya, pembimbing haji itu yang mengamati dan memantau ibu-ibu terutama yang relatif banyak salah, relatif harus ikhtiar, hati-hati. Tapi ibu-ibu yang masih masa subur biasanya banyak problematik itu lagi enak-enaknya senangnya ibadah, lagi semangatnya ibadah mumpung di sana ngantri sekian puluh tahun, kemudian belum perjalanan luas segala macam, masa di sini aja garap tamatku tangi mangan wah kita bang tiba-tiba datang belajar persoalan yang wajibnya belum, sunnah saja sudah wajib kan ada topik. Waduh bagaimana? Kemudian albutnya gimana? Dengan banyaknya pembimbing saya lagi, kalau hanya mengandalkan satu pembimbing maka pemerintah membolehkan setiap minimal 130 jamaah harus didampingi oleh satu orang jamaah dari pabrik. Nah, di kita insya Allah lebih dari satu. Amin. Satu itu jadi ada petugas haji. Apalagi ada senior kita, Bapak Haji Mahya. Jadi kepala suku ya. Ketua rombongan presidennya. Nah, Bapak itu nanti bicara rombongan ya. Jangan sampai nanti ya harus kompak. Kita satu dulu. Setelah TPIH pembimbing ibadah haji, ada namanya ketua kloter. Seluruh yang ngurus manajemen administrasi, keperluan dan sebagainya terkait dengan administrasi jamaah semuanya ada yang namanya ketua kloter. Informasi jadwal apapun, jadwal nanti kalau di Armujna, Balang Jumroh segala, kemudian termasuk juga pembagian tenda di Arafah di apa bersama dengan nanti dari unsur kalau KBPH di sana memang tidak nampak nantinya, tapi nanti membersamai seluruh kloter, survei kemah tepatnya di mana kita datang ke tinggal isi. Tapi sekalian jangan punya anggapan di sana semuanya sebab terbuka. Kadang sudah dibagi oleh maktab sana ternyata loh, kok ada yang isi orang Palembang, kok ada yang isi orang Medan, barang orang Medan ya, keras kan, wah pernah, ya harus gotok-gotokan, ini punya kita, dia nya nggak berbut tapi akhirnya selesai juga. Nah, itu nanti yang ngurus termasuk juga paspor, kemudian segala macam itu nanti ketua kloter. Jadi satu kapal itu yang komando terkait dengan tertib administrasi, dokumentasi dan lain sebagainya, Bapak sekalian, komandonya ada di ketua kloter. Siapa? Nanti pada saat sudah mulai bimbingan tingkat kabupaten, dokternya, perawatnya, pembimbing, ketua kloternya, termasuk nanti juga karu dan karu. Kalau kemarin gambaran ketua rombongan itu seperti itu, insya Allah harus siap. Ibu bapak, ibu terutama kalau bapaknya ketua rombongan atau ketua kloter Jawa ya. Oh ya, ketua rombongan sama ketua regu ya harus ikhlas karena kita kerja harus bareng. Jadi sekali lagi, itulah pemerintah dalam rangka
memberikan kenyamanan kepada seluruh jamaah haji dari sejak perjalanan, sejak bimbingan manasik, perjalanan, kemudian sampai di sana, termasuk tentara, polisi dilibatkan, petugas linjam namanya, perlindungan jamaah. Ya, jangan sampai stresnya berlebihan, tapi manusiawi Pak. Pernah saya menemukan peristiwa yang real hari ketiga. Hari ketiga kan harus adaptasi lingkungan dulu. 1, 2, 3 lah, samping adaptasi panasnya, adaptasi situasi wilayah. Mudah-mudahan tahun ini masih zonanisasi per wilayah. Kalau dulu pernah di Mispala itu 2 kilo, tahun 2023 kemarin di wilayah sisa Mahbajin terus ke atas itu dekat dengan Jamarotnya. Jalan kaki ya kurang lebih 1 kilo sampai 2 kilo. Kalau tahun ini masih seperti itu, mudah-mudahan kamu pik supaya penasaran, di samping naik bis kali-kali jalan kaki nanti. Tapi jalan kaki banyak godaan Pak, kanan kirinya toko semua. Mampir mani. Iya. Ya sekali-kali ya itu nanti. Kalau masih di situ Jawa Barat, mudah-mudahan ke Jamarot dekat. Jadi kita nanti prosesi Mina, Jamarot, Balang Jumroh sampai Fadlnya bolak-balik tidak merepotkan. Nanti secara teknis Pak Kiai. Di sana aja aturnya. Kemudian kita semua mudah-mudahan bisa sampai nafarsan komplit semua ya. Nafarsan. Nah, sekali lagi suatu saat baru 3 hari nyampe, ketinggalan atau nyasar atau apa, keterliwal seorang ibu. Lagi cerita keterliwal satu Pak, ketinggalan. Wah kan stres, baru turun dina aja. Negara-negara Arab, padahal ada di masjid katanya begitu. Pak, Bu tenang, kloter menenangkan, wis tenang kok gak nyampe, kok gak tekan. Oh tapi yang namanya istri ya. Wah, dipikir apa dibalikan beli buru kanan kiri, Jakarta ke Sasar, orang ini Arab. Semua menenangkan, tenang, harus kalian perlu mental, tapi manusiawi dia kehilangan, mungkin ya keterima terakhir. Iya wakil. Sehat. Tiba-tiba menjelang 3 hari, alhamdulillah nyampe. Tapi tadi sudah terlanjur stres bapaknya, suaminya karena kertas maya waktu itu ya. Kenapa? Ada linjam. Semua petugas termasuk nanti petugas pembimbing maupun kloter itu semua pakai seragam yang tidak boleh dilepas. Putih, ada merah putihnya. Kemudian hitam ada tulisannya. Pokoknya yang itu sekalipun bukan orang Indramayu, tanya. Terus Bapak sekalian jangan merasa nyoci, semua murah baik. Jangan, pokoknya ikhlas nih. Saya nggak bisa ceritakan nanti bakalan sekalian. Ada hal-hal yang di luar nalar dan itu terjadi. Singgung sobut gak jadi kita wis perupa wis turun dina. Rombongan dibalik dia nyasar berbalik-balik. Itu kan di luar nalar. Kalau tadi ujungnya semuanya mulai ujung. Tolong bilang. Nah, tiba-tiba kedua hari dia pulang sehat, bapaknya tepar sampai meninggal dunia. Artinya apa? Kita pasrah pada Allah. Jika ada hal-hal yang seperti itu, jangan berlebihan stresnya, pikiran. Tapi insya Allah, semua tim petugas kloter, termasuk linjam kita kontak semua hilangnya di mana? Paling seputar Masjidil Haram. Kalau hilang di Masjid Nabawi jarang. Karena dipastikan seluruh dan dari tiap tahun ke tahun tidak jauh, tidak ada bis sholawat kecuali bis jalan-jalan. Karena bukan semua hotelnya. Ayo, bis bolak-balik bis jalan-jalan ya ada di sana bisa. Ada nanti city tour dengan Pak Kiai. Nah, sekali lagi itulah maksud negara hadir untuk bagaimana tertib, tidak hanya berangkat, pulang pergi selama pelaksanaan, tetapi juga melindungi Bapak Ibu sekalian biar semuanya nyaman. Jadi seperti itu. Terus tadi saya sampaikan bahwa saya merasa bimbingan manasik kadang-kadang lebih berat daripada aslinya. Betul. Kemarin Bapak coba lihat dari sini ke Haji Sadi
apa namanya, barokah jalan itu belum seberapa. Terus muter-muter, lantainya silo putih, panasnya luar biasa. Itu lebih berat dibanding prakteknya di saya, Pak Haji Maher. Lantainya itu marmer putih tapi nggak silo, terus nggak panas. Aliganya panas di atas, tapi nggak panas. Siapa yang coba sana yang kuprong ini? Jadi pelatihannya lebih berat sesungguhnya. Panas silo, mata silo bisa habis. Termasuk juga di area sai nyaman, kipas dulu kipas nyaman semua. Hanya yang puncaknya adalah dipuji segala macam pujian. Yang tadi ibadah mahdoh dan luar mahdoh itu di Ar-Mujna Arafah luar biasa nyaman di dalamnya karena sudah beberapa tahun terakhir ada blowernya seperti AC, seperti kipas tapi ada airnya tuh. Kan nyaman supaya enak di situ bagaimana tafakkur, tadabbur, dzikir dan sebagainya. Hanya diujinya apa? Ujinya adalah kita ngantri di toilet. Kalau sudah pada arbujnya jaga betul muharramatul ihram. Tapi ini Pak lisan saya lihat betul ya Allah, baik di Arafah maupun di Mina itu yang namanya lisan. Bu, aja sesuai lawan pada sini. Jangan lama-lama Bu, sampai digubruk-gubruk sampai kata-kata kalimatnya itu biasanya bibu. Saking kebelet. Makanya kita sana semua pasar ya Allah yang biasa golongan mubasir. Apa tuh? Golongan beser. Pipisnya kadang-kadang gak ketahan. Minta pada ya Allah mudahkan, gampangkan. Yang biasanya beser pipis mani, mudah-mudahan saat kantri bisa nahan. Insya Allah bisa semua. Ada tipsnya ya? Ya nanti ada ya. Ya. Ya Allah dimudahkan. Hanya itu tantangan dan ujiannya. Sebab kalau udah seperti itu, yang namanya marah kan ada di sini terus di tengok baik, ngomong di kamar segala macam. Tapi semuanya bisa berjalan. Hanya itu nanti tantangannya. Makan, snack, semua terjamin ada. Jadi kalaupun 3 hari sebelum arbujna tidak ada makan, karena itu bukan berarti kita nggak mau membeli makan, karena seluruh perjalanan kendaraan di stop dari berbagai penjuru, semua konsentrasi ke arbujna. Maka Pak Kiai sering sampaikan boleh sok bawa beras, karena pada beras anak segala macam ada lah sebetulnya. Jangan bawa sekali lagi saya sampaikan tidak harus bawa rice cooker dari sini. Di sana colokannya 3 tuh punya di sana aja pada rombongan Pak. Biar sekali-kali kita makan mie sendiri, bisa bikin bubur, bisa segala macam. Wis belinya di sana aja patungan berapa. Nanti rombongan kan 10 tuh. Itu aja udah 10 orang saja. Jadi jangan dibuat di sini nih nanti bagaimana. Di sana orang Madura sudah ngerti. Jadi kalau pagi musim haji itu pagi di bawah hotel ada nasi kuning, ada nasi uduk, gorengan, semuanya ada. Lengkok, kerupuk dia ada gitu. Jadi jangan punya pikiran itu. Tapi yang laris itu kita bawa siwa mah udah mulai bosan makanan daging makanan ikan, udah makan sampai walaupun dimasak ala Indonesia tapi ada bosannya, sampai beda ya, sampai beda. Maka siwa laris, sontong asin laris, apalagi kalau jadi arbujna si bawa. Nah itu saja. Yang doyan rokok hati-hati. Saya nggak boleh menyampaikan nanti ada. Nanti Pak, biar lolos begini. Apa yang ngomong? Itu Pak, kasih pointren Pak. Makanya ada tekniknya maka Pak Kiai nanti. Gitu aja. Di sana rokok nggak ada dan mahal, haram. Dulunya Bang rokok. Oh enggak, tapi akhir gede. Antara naik. Jadi sekali lagi, inilah yang menjadi salah satu penilaian yang luar biasa baik dari kerajaan Arab Saudi maupun negara-negara lain, tertib dan nyamannya
pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Sekalipun tidak harus bulat 100%, nggak bisa yang sempurna seperti itu. Tapi ikhtiar Menteri Agama sampai juga 2 tahun terakhir ada bimbingan manaji khusus lansia, seluruh sarana prasarana pun dipenuhi. Tapi sekali lagi tadi, dari sekian ribu mungkin belum bisa memuaskan seluruhnya, tapi ikhtiarnya sudah dilakukan. Petugas haji kabarnya dikurangi 50% dibanding dengan tahun lalu. Tapi puji syukur alhamdulillah, kalaupun petugasnya dikurangi, petugas di sananya, tetapi di kita kayaknya nambah, pembimbingnya nambah, TPHD ada yang masuk sini berapa orang, insya Allah. Artinya apa? Mudah-mudahan kemakburan ibadah haji kita dengan ikhtiar yang maksimal, baik dari daerah, dari tingkat dasar, di tingkat KB, ibu, kemudian daerah, wilayah, kabupaten, provinsi, dan kemudian pusat, itu sekali lagi dalam rangka menjemput kemakburan ibadah haji kita semuanya. Amin. Jadi itu Pak ya, Bapak sekalian, terkait dengan tadi kalau kesasar dan sebagainya ada. Nah, semua petugas kloter juga akan terus komunikasi kemana-mana. Ada daker, ada sektor, dibagi-bagi di sana juga petugas yang ada, termasuk tadi yang terjun langsung ke area perhotelan, ke area Masjidil Haram, terminal, semuanya ada, linjam, dan petugas terminal bis pun itu adalah petugas dari Indonesia, sekalipun dia dari mahasiswa adalah mahasiswa yang tenaga musiman dari Indonesia. Jadi nggak usah dibikin beban berat, nanti sana bagaimana dan sebagainya. Fokus Bapak sekalian ibadah, sehingga yang jadi cita-cita kita semuanya menjadi yang haji mabrur itu betul-betul kita rasakan kenyamanan ini. Sekedar masih ada waktu tak? Ibu mana tadi Ibu Jairo tuh ada tips-tips tertentu tuh katanya apa? Oh nanti. Oh gitu. Jadi kesimpulan terakhir, satu kloter itu nanti ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah yang difasilitasi oleh negara, dokter 1, kemudian perawat 2, ada juga pemantau haji daerah TPHD, jadi dari kabupaten kemudian dari provinsi, pembimbing ibadah ada. Di samping tadi, nah ini semuanya bertugas adalah memberikan kenyamanan bagi sekalian. Hanya kalau ada kekurangan mohon, belum ada dari tahun ke tahun. Ada pemahaman jamaah haji yang buru-buru, saya bang nggak pernah di tengok-tengok kaca, nggak ngurus 300 siapa nggak mungkin. Tapi sekali lagi tadi, alhamdulillahnya di kita petugas-petugas pembimbing hajinya lebih dari 2 orang, artinya akan terus memantau. Yang penting semua harus saling mendukung, semua harus saling melengkapi. Ada trik-trik tertentu pada saat kita melakukan seluruh rangkaian yang wajib maupun rukun, itu baik pada saat tawaf, baik pada saat sa'i, saat balang jumroh, semua harus saling mendukung, harus ada bareng kapal semuanya. Dan biasanya kalau jamaah Indonesia itu dibuat aneh oleh orang negara lain, doanya bareng-bareng, lari-lari kecil di mas A di lampu hijau, kan paling kenceng tuh. Orang lain kan promo, orang mana semua. Itu orang Indonesia termasuk dalamnya kita. Pak Kiai itu kadang-kadang nggak lupa umurnya, teriak-teriak kenceng di belakang ikuti, hoyo. Itu kan yang buat kita semangat. Dan nanti ya ada tertentu. Nah kalau itu semuanya diatur oleh petugas yang hanya 8 orang tadi, nggak mungkin. Maka sekali lagi, haji mandiri juga menjadi hal yang mesti juga tertanam dalam batin kita. Di samping bimbingan di sini yang pernah saya tahu, insya Allah didampingi tidak hanya di sini, di hotel, di tempat pelaksanaan ibadah, juga pada saat nanti pulangnya. Itu kelebihannya. Ada yang lain juga sama, hanya kadang-kadang tidak mengirimkan pendampingnya. Kan apalagi kalau dulu saja belum ada arahan dibolehkan, apalagi 3 tahun terakhir dibolehkan dengan syarat
jamaahnya lebih dari 135. Wah, akan lebih leluasa lagi mendampingi dan membimbing ibu bapak sekalian. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pula mohon doanya saya termasuk nanti di kloter yang menyertai bapak dan ibu sekalian. Amin. Tentang jadwal tadi di KBH tetangga, Pak, kapan Pak? Jadwal nasional kan tanggal 11 itu pemberangkatan gelombang 1. Itu mana-mana saja belum. Kemudian disusul gelombang 2-nya mulai tanggal 22 Mei. Jadi biasanya setelah bimbingan manasik sampai tingkat kabupaten baru ada pengkloteran, ada pembagian ketua reku dan ketua rombongan. Sabar saja. Lalu kemudian bagi yang masih cadangan bersabar, banyak berdoa semoga aman dan bisa terbawa kabin. Ya. Oh, ada tambahan. Apalagi sekarang Pak Kasih PHU-nya baru, jadi mungkin masih apa namanya? Ya belum kenal juga di sini. Ngomongnya mah hari ini akan datang ke sini Pak Kasih Haji yang barunya baru 1 minggu. Kasih PHU. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andas Haji Selamat Jadi MA yang telah menyampaikan materi tentang tugas-tugas mengenal tugas-tugas kloter dan petugas-tugas yang lainnya dengan singkat. Mudah-mudahan nanti akan dipahami dengan sambil berjalan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak usah ada pertanyaan kayaknya karena ada materi yang lebih urgen lagi walaupun hanya dengan waktu yang sedikit. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andas Haji Mahya Hasan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan untuk minggu depan, ini amanat dari Pak Kiai, ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, petugas yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian itu orang-orang yang di kantornya dulu, ya, ketika saya masih punya kantor. Yang sekarang saya nggak punya kantor. Kalau Pak Haji Muslim masih punya kantor, kantornya luas sekali. Tuh. Ya, insya Allah orang-orang yang menurut penilaian saya pribadi itu orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah. Dan saya sudah nitip, ya, nitip. Kayaknya orang nomor 1 di Kemenang juga akan gabung ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya jangan, saya pesen dari sesepuh kita Kandang Haur, ya kalau narasumber aja meden betini jamaah agak sih. Enggak, sebenarnya enggak Pak. Itu jadi ya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian nggak usah takut kesasar. Petugas banyak sekali di sana. Ya, begitu takutnya mau bahasa Jawa gak bisa nih kan. Ya, jangan khawatir, yang penting hati Bapak ikhlas. Belanja orang bisa ngomong baik bisa. Nah, dan untuk minggu depan ini praktek manasik haji dan ibu bapak ini harus hadir semua. Jadi mikotnya ini dari Kepolo. Ya, waktu mikotnya jam 7 aja kayak kemarin. Sekarang ploternya jelas. Jadi berangkat dari sini jangan pakai mobil sendiri, jangan jalan kaki, melas. Jadi sekarang pakai pesawat odong-odong.
Ya, satu pesawat itu jamaahnya 20. Memang saya cek melalui Menteri Perhubungan itu ada yang 21, ada yang 24 kursi duduknya. Mong saya khawatir kisi kursi telu golongan indodok mong loro jadi sudahlah, di rata-rata itu 20. Insya Allah saya sudah pesan itu 14 pesawat. Ya, kemudian yang laki-laki baju ihramnya dari sini. Ya, yang perempuan mohon maaf kira-kira putih-putih kabeh kok. Oh, berarti kelap enggak. Sekarang mah enggak akan bentrok dengan jamaah dari negara lain. Kemarin ada negara lain tuh, negara kandang haus. Kemarin itu hanya sekitar 20 orang. Ya, tetangga. Itu, jadi sekarang mah khusus ya dari negara kepulauan. Ya, berangkat dari sini, nanti masing-masing pesawat itu ada tanggung jawab dari pengurus dan satu orang juga penanggung jawab dari jamaah. Ya, nggak bisa tentukan sekarang, langsung saja. Jadi nanti pesen tiket paspornya di pesawat. Wow, hebat. Di pesawat, jadi biasanya 20 orang. Ya biasa. Ya, satu orang 25 juta rupiah. Satu orang gawa anak dijaluk dibayar. Lamun ora dipangku mah ora bayar. Oh, konon. Nah, jadi itu kemudian Arafahnya itu Masjid Agung Indramayu dan alun-alun apa narane kana? Sekarwangi. Ya, biasa mingguan ning kodok. Ya, itu di sana, ya, itu dianggap Arafah. Kemudian rutenya lewat Jalan Sudirman. Ya, sana. Kemudian dari Jalan Sudirman itu dari Arafah ke Muzdalifah. Itu jalannya itu ke Jembatan Merah, langsung ke Jembatan Bungkul sing dhuwur pisan. Ya, lewat Terminal Sindang kemudian ke Muzdalifah Islamic Center. Boleh mundur ning pabrik boleh mundur. Udah. Nah, dari Muzdalifah ke Mina, ya, kemudian di situ Mekah dan Jamarotnya di Masjid Sabilul Mutakin dan sekitarnya. Guru beli Sabil Mutakin, Bumi Patra, ya, jelas-jelas orang-orang. Ya, di lapangan pokoknya sekitar Bumi Patra di dalam itu untuk Mina, ya, kemudian Jamarot dan Mekahnya. Jadi tawaf, ya, kemudian balang jumroh, ya, itu di sekitar Masjid Sabilul Mutakin, Desa Pekandangan. Oh, Pekandangan kenapa? Kalau yang satunya Masjid Syakir itu masuk Singajaya. Baru beli Masjid Syakir. Orang mojok. Weh, kunci nih. Nah, itu diharapkan selesai jam 11, kemudian masuk lagi di sini. Nanti habis duhur evaluasi dan pembagian rombongan bonggan sing ditekan. Ya, Pak Kiai pesan mohon minggu depan bisa hadir semua. Saya kira itu cukup. Ada pertanyaan? Ya. Jam 7
haul tas subuh. Ya, jadi insya Allah itu odong-odong itu setengah 7 sudah standby di sini. Itu sekitar 14. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan masuk ke masing-masing, ya, nggak usah ini, mangga, nggak usah urutan rombongan kayak kemarin, mangga. Pokoknya kalau 20 ganti lagi, ya silakan. Ya, pakai ihram Pak, jangan pakai ihram diodong-odong Pak. Ya. Ya. Oh udah bisa Pak, insya Allah saya pesan odong-odongnya yang mesinnya bagus Pak. Ketua asosiasi odong-odong wilayah 3 Cirebon itu Haji Yudi Pak, bengkel Manunggal. Nah, bengkel Manunggal, barangkali ibu bapak yang sering mobilnya bengkel di situ, itu ketuanya Pak. Ya, jadi sekali lagi itu nanti tanggal berapa tuh minggu depan tuh? Tanggal 25 ya Februari. Ya. Ya. Iya, syukur. Ya, syukur Ibu bawa sarapan untuk yang lain. Ya, paham Bapak Ibu sekalian? Ya, mangga ya supaya kita lebih mantep lagi. Nanti tahun minggu kemarin sudah bagus, sekarang akan lebih mantep lagi. Ya, nanti sengaja tadinya pakai bus Bu, tapi nggak bisa turun ke sini busnya. Tuh. Ya, nanti urusannya Kamawan Pak yang setel. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rencana minggu depan penutupan nanti akan dimulai lagi setelah Lebaran. Mudah-mudahan semuanya ketemu dengan Ramadan, masih bisa melangsungkan halal bihalal, kemudian penutupan. Karena apa? Ada yang sudah datang dari Jakarta, tas ransel yang akan dibawa ke Arafah itu sudah datang, kemudian paspor sudah datang, seragam baju juga sudah datang, tinggal yang belum datang waktunya berangkat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan pesan dari istri saya. Pertama, mohon doa agar istri saya cepat sehat. Udah setengah bulan istri saya nggak bisa memasakkan Bapak dan Ibu sekalian, tetapi semangat untuk menjadi kokinya masih tinggi. Sekarang ini di rumah nggak kemana-mana, tetapi disusun oleh istri saya. Hari ini Bapak dan Ibu disediakan nasi biryani sama sate, silakan. Untuk itu sebelum sholat silakan makan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.